Sudah? Yelnya sudah terendel? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak PM 1? Aktif, kreatif, inovatif. Yes, yes, yes. Tangan kalian. Oke. Alhamdulillah kita ketemu di pagi hari yang luar biasa cerah ini. Kita mau mulai pembelajaran kewirausahaan. Sudah siap ya semuanya ya? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu. Semoga aktivitas pembelajaran kita hari ini lancar sampai selesai, sampai pulang kembali dengan selamat. Gitu. Silakan salah satu menyiapkan. Yuk. Oke, semuanya sehat ya? Sehat? Dan alhamdulillah hari ini informasinya komplek. Coba kita cek dulu. Ada yang baru flu mungkin? Iya, hati-hati ya, jaga kondisinya. Karena musim hujan mungkin kalian harus menyiapkan jas hujan di motor kalian atau di tas kalian, begitu ya. Untuk jaga-jaga. Coba bukunya absen dulu, nanti yang di absen namanya hadir Bu, begitu ya. Biar mudah mencarinya. Mbak Amalia? Oke. Anissa. Anissa ya, betul ya? Anissa. Ya, yang absen 3 tuh Anissa. Mana Anissa? Oke. Kemudian Arini? Yes. Kemudian Mbak Davina. Mana? Oke, Davina. Oh ya, Aulia. Oke. Iya, ini nanti kalau saya Amalia, Dea. Oke, pojok belakang. Fokus ya Mbak ya, hati-hati ya di situ ya, pokoknya tetap fokus. Kemudian Mbak Siwi. Oh, di depan. Matanya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak perlu dites mata. Enggak. Harusnya dites mata kan merah sama enggak? Yowis, kamu yang tahu. Oh, karena radiasi HP mungkin, ya. Hati-hati dengan radiasi HP ya. Itu sudah ada sisa bukunya yang benar-benar kena radiasi HP sampai akhirnya bermasalah sarafnya, begitu ya. Untuk semuanya, untuk kita juga, untuk bukunya juga. Lanjut, kemudian Mbak Elsa mana? Oke, kemudian Fadila. Oke, kemudian Fatma. Baik, kemudian Feiza. Oke, Fitri. Siap. Gabriela. Oke. Ica. Oke, Jessica. Jesslyn. Oke, cukup ya tadi semuanya hadir betul? Formasi lengkap 35. Tapi ada tadi yang kena knalpot betul, Mbak? Oke, hati-hati ya semuanya buat bukan juga karena juga sudah pernah ngalami. Oke. Mungkin karena parkirnya agak sempit begitu ya. Enggak apa-apa, hati-hati. Baik. Kita fokus yuk ke pelajaran dulu. Masih ingat kita kemarin membahas tentang apa? Analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha. Pakai apa kita kemarin analisisnya? Yang sudah kita praktekkan dengan SWOT. S-nya apa itu kemarin? Yes. W? O? T-nya? Threat. Oke, masih ingat ya? Nah, kemudian hari ini kita mau mempelajari hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukunya yakin kalian sangat dekat dengan merek-merek tertentu yang kalian pakai, entah itu apa ya, ketika kita mandi, ketika kita menghias diri, ketika kita mencukupi kebutuhan kita pasti dekat dengan banyak merek, begitu kan? Nah, nanti kita mau ke sana. Oke, sebelumnya mau bukunya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Mungkin salah satu bisa membacakan absen pertama, coba cek suaranya. Ayo. Oh iya. Lupa. Pakai apa kemarin?
F11. F berapa? F5, iya udah. Kok enggak usah F8? Iya, Loh, bentar. Tapi kebaca enggak, Mbak? Aduh katanya. Bentar. Cek yuk, setelah belajar materi ini diharapkan siswa dapat 1. Mendeskripsikan hak atas kekayaan intelektual. 2. Mendeskripsikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual. 3. Mendeskripsikan syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. 4. Mengidentifikasikan dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. 5. Mengidentifikasi syarat dan prosedur pengajuan hak atas kekayaan intelektual. Oke, itu tadi adalah materi dari yang mau kita bahas adalah tentang apa ini? Ya, disingkat apa? Oke, coba Laras mana? Kita mau pelajari apa hari ini, Mbak Laras? Atas kekayaan intelektual. Oke, baik. Naomi, mana Naomi? Naomi mana Naomi? Oke, kita mau belajar tentang apa Mbak hari ini, Mbak? Oke, sudah pernah dengar sebelumnya? Belum. Tadi Bu Kala sudah menyampaikan ya, jadi kurang lebih ini adalah yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke ya, tentang yang kalian kita pergunakan sehari-hari tentang merek dan sebagainya. Itu tadi tentang tujuan pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya padahal sudah kita akan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan haki. Kemudian ada LKPD, nanti bisa lewat komputer yang sudah kalian aktifkan. Kemudian mempresentasikan, tapi nanti perwakilan aja. Kemudian ada kesimpulan, kemudian bentuk, gitu ya. Ini materi langkah-langkah pembelajaran hari ini. Berikutnya, coba perhatikan di depan. Oh ya, tulisannya itu kurang jelas yang sebelah itu. Jadi, mohon perhatiannya. Cek. Dari yang Bu Guna sampaikan ini coba sudah pernah enggak tahu kalian ada informasi tentang sengketa merek begitu? Belum pernah dengar? Tentang gebreknya Ruben Onsu ada masalah, kalian udah pernah dengar belum? Oke. Atau mungkin sengketa merek yang lain? Nggak tahu Bu. Oke, baik. Nah, di sini ada contoh-contoh tentang ada beberapa permasalahan terkait tentang pembelajaran kita hari ini. Cek, tolong perhatikan, ini materi kalian juga. Jadi yang batik ini adalah perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia di balik Hari Batik Nasional. Jadi sempat ada kabar di beberapa waktu yang lalu bahwa batik Indonesia yang menurut orang Indonesia adalah hasil karya, hasil ciptaan orang Indonesia itu diklaim oleh negara lain, begitu. Itu terkait tentang hak cipta. Kemudian yang apa itu yang sebelah atas tentang geprek itu juga ada sengketa, ada permasalahan terkait merek. Sampai akhirnya salah satu itu harus mundur karena apa? Sudah ada merek yang sudah lebih dahulu mendaftarkan di HAKI dan dilindungi hak ciptanya, hak atas merek yang dipakai oleh usaha tersebut. Itu tentang yang kasus yang atas, yang sebelah kalian, sebelah mana ini? Oke lah, sebelah kanan kalian. Kemudian yang bawah. Nah, kalau yang bawah ini adalah kayak semacam mirip-mirip gitu kan? Kalau yang kira-kira duluan mana itu? Yang Starbucks atau yang pecel lele kira-kira? Oke ya, yang Starbucks ya. Jadi itu adalah kemirip-miripan tentang merek yang mungkin tujuannya ya untuk ekonomi, tujuan ekonomi kan begitu. Ini adalah macam-macam seputar haki.
Begitu. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut. Nah, diawali dengan dari pengertiannya dulu. Apakah itu haki? Tadi singkatannya udah ya. Tapi malah yang akhir-akhir ini kalau di materi di modul atau mungkin di internet masih menggunakan HAKI. Tapi yang saat ini sudah HKI, hak kekayaan intelektual, begitu ya, di bawah Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Atau ya, merupakan terjemahan dari IPR, Intellectual Property Right, gitu ya. Oke. Siapa yang suaranya keras bisa menyumbang? Oke, coba dong Mbak Mutiara coba. Mana Mutiara? Oke. Bisa Mbak membaca pengertiannya? Oke. Dari haki, Bu. Aduh, agak kecil ya. Dari haki atau dari adalah, Bu? Haki adalah Haki adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. terus Tujuan pemberian perlindungan hukum itu untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. oke. Bu Gera ulangi ya, terima kasih Mbak Mutiara. Jadi hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Nah, pada intinya hak itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Jadi kayak melindungi hak orang yang menciptakan begitu. Ada aturan mainnya, ada yang melindungi begitu kan? Nah, itu tentang haki. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan perlindungan tadi secara hukum, begitu ya. Tidak semuanya ada aturannya, ada perlindungan hukumnya. Karena itu adalah merupakan hasil kreasi manusia, hasil ciptaan manusia, hasil karya manusia. Bisa dipahami ya sampai sejauh ini ya? Tentang pengertian haki. Melindungi hak cipta orang lain, begitu. Nah, sekarang berdasarkan WIPO, hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian. Apa dan apa? Hak cipta, hak kekayaan industri. Oke, mungkin kalian sudah pernah dengar tentang hak cipta. Hak cipta akan apa biasanya? Nah, video YouTube, lagu, begitu. Itu hak cipta. Oke ya. Apa lagi? Novel, betul, ya, karya buku, film, oke, itu hak cipta, dilindungi, itu ya. Kalau nggak dilindungi nanti malah banyak yang ngeklaim, begitu kan? Makanya harus dilindungi. Harus didaftarkan kemana tadi? Ke haki tadi, itu ya. Nah, tentang hak kekayaan industri, nah nanti kita akan bagi-bagi dari kedua bagian ini, kita bahas lebih lanjut. Nah, ini mungkin kurang jelas sebentar. Oke, macam-macam haki. Tadi kan ada hak cipta sama hak kekayaan industri. Nah, ini contoh-contohnya hak cipta itu ranahnya ke apa saja? Tadi sudah kalian sebutkan, ada novel, ada apa tadi yang karya di YouTube, film, musik. Iya, seninya macam-macam ya, ada lukisan, begitu dan sebagainya. Oke, itu tentang hak cipta. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya tentang hak kekayaan industri. Kepotong sebentar. Nah, ada hak paten, hak merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit, indikasi geografi. Gitu. Yuk kita bahas satu persatu. Bisa diperhatikan, Mbak? Masih connect ya? Oke, lanjut. Bentar. Nah, contoh produk yang sudah berhaki. Kenal akan merek ini? Kenal ya? Oke, ini satu produk tapi
memiliki beberapa hak kekayaan intelektual. Antara lain apa ini? Tentang hak patennya, hak mereknya, desain botolnya. Jadi kalau kita melihat botol seperti ini, oh ini sudah dihakikan oleh merek ABC ini. Rahasia dagang. Nah, kalau rahasia dagang ini kan mengarah ke kayak isinya. Jadi kayak rahasia resepnya begitu. Ya, kalau merek kan yang ABC nggak boleh ada yang meniru mirip seperti ini kalau untuk dikomersialkan. Ini sudah punyanya merek ini begitu. Sudah punyanya merek ABC ini. Sudah dilindungi oleh hukum. Jadi kalau ada yang mau niru kemudian mirip-mirip seperti ini, resikonya apa? Bisa digugat kalau mau pihak ABC ini menggugat oleh yang meniru tadi, begitu. Ini juga tadi ya, mereknya ada, patennya tadi sudah, desain. Oke, seperti contoh lain misalnya, kalian tahu botol Yakult? Nah, itu misalnya kita tidak ada tulisannya pun kita sudah paham, oh itu botolnya merek Yakult. Karena tuh kayak ya ciri khas mereka yang sudah dilindungi oleh haki tadi. Gitu. Siap. Hak paten itu hak eksklusif yang dilindungi oleh hukum tadi. Oh sebentar, ini ada pembahasan yang kita bahas satu-satu. Ini kita ke hak cipta dulu, nanti ke hak paten. Sekarang selama ini rancu ya Mbak, silakan dipatenkan itu merekmu misalnya. Itu kata-kata yang salah kaprah begitu, karena hak merek, hak paten itu beda-beda. Oke? Kita bahas. Ini kita OTW ke sana. Oke? Yuk. Kita membahas ke hak cipta dulu. Tadi kan hak cipta akan seni, akan lagu, drama dan sebagainya tadi. Nah, apa itu hak cipta? Merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya. Gitu ya. Karena hak cipta itu bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Oke, nanti kita bahas yang lebih lanjut. Hak cipta. Lanjut ke berikutnya. Nah, ini dia Mbak Kusuma. Apa itu hak paten? Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, apa itu inventor? Inventor itu adalah orang atau seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi tadi. Gitu ya. Inventor itu orangnya, orang yang punya hak patennya itu. Oke, semoga nanti sampai akhir kita paham. Mungkin masih bertanya-tanya. Lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini tentang hak merek. Hak cipta sudah, hak paten sudah. Sekarang kita ke hak merek. Paham ya? Kita kenal ya dengan merek-merek yang disampaikan di sini. Apa itu hak merek? Tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka. Jadi bisa macam-macam variasinya. Ada nama kata, huruf, angka, atau mungkin warna tertentu. Ini adalah kombinasi yang dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Begitu ya. Seperti tadi yang Bu Guna contohkan. Misalnya kita Yakult tadi ya. Kalau Yakult tadi hak merek juga sudah punya ciri khas begitu. Kalau di sini jelas. Nah, KFC punya ciri khas seperti ini. Misalnya tidak ada tulisannya pun kita sudah bisa menebak begitu kan? Itu hak merek. Mereka sudah dilindungi hak mereka. Nggak boleh ada yang niru-niru. Kalau misalnya ada yang niru-niru, tapi kemudian pihak yang punya hak tadi menggugat itu bisa dimenangkan. Contohnya kasus yang Ruben Unsur kemarin. Oke, lanjut. Rahasia dagang dilindungi juga oleh haki. Apa itu rahasia dagang? Ya, informasi yang tidak diketahui oleh umum dilindungi ya di bidang teknologi
atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, contohnya ini, contoh rahasia dagang. Cek dong, bisa kebaca enggak tahu itu dari belakang? Mbak Anissa, bisa menyumbangkan suaranya contoh rahasia dagang ini yang di tampilan ini? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi Atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. ya. Contohnya bagaimana, Mbak? Kebaca enggak itu? Sekitar 70 tahun yang lalu. Oke, bukan bacakan ya, ini contohnya ya tentang rahasia merek ya. Jadi KFC sekitar 70 tahun yang lalu itu Kolonel Herlan Sanders menciptakan resep KFC dengan 11 bumbu rahasia sampai sekarang. Sampai saat ini konsep yang sama masih digunakan di restoran KFC. Resep asli tulisan tangan Sanders ini disimpan di tempat yang aman di KFC sana. Dan hanya orang-orang yang terpilih yang mengetahui resepnya. Jadi ingat film SpongeBob ya? Kalian pernah lihat film SpongeBob? Iya, rebutan apa itu? Misinya siapa itu? Plankton yang pengen apa? Mengetahui? Iya, itu. Nah, itu nggak tahu sudah dihakikan apa belum itu sama siapa itu? Tuan Crab, gitu ya. Paham nggak tentang rahasia dagang? Oke, dilindungi. Kalau di Indonesia harus didaftarkan ke haki tadi agar dilindungi. Begitu. Nah, ada dasar-dasar hukumnya, begitu. Ini macam-macam ya. Ini sendiri-sendiri tentang hak cipta, tentang hak paten, merek, varietas tanaman. Jadi kalau orang atau kalian menemukan resep rahasia atau mungkin menemukan varietas tanaman baru yang menurutmu itu unik, belum ada yang memiliki sebelumnya, silakan didaftarkan di haki gitu. Nanti akan bernilai ekonomis di situ. Ada apa ya? Hasil yang bisa kamu nikmati dari situ kalau ada orang yang menggunakan. Nah, ini juga undang-undang tentang rahasia dagang, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sudah diatur masing-masing oleh undang-undangnya berdasarkan ini hak-hak yang diajukan. Begitu. Nah, syaratnya bagaimana agar bisa dihakikan? Syaratnya adalah yang pertama bagaimana? Bersifat baru, belum pernah dipublikasikan. Yang kedua, inventif. Apa itu inventif? Ya, mirip ya dari yang atas. Intinya merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Oke, kemudian yang ketiga adalah bersifat aplikatif, bermanfaat untuk masyarakat, gitu ya. Jadi nggak sembarangan. Apa yang dilindungi kalau kita tidak begitu manfaat, gitu kan? Pihak hakinya juga nggak mau begitu. Bermanfaat, tentu fresh, baru, inventif. Jadi bisa didaftarkan ke haki, ke badan haki, tepatnya lembaga haki. Nah, ini prosedurnya. Nanti kalau prosedurnya kan bisa kita pelajari kan kalau kita membutuhkan kan. Intinya kalau kita cek dulu, kalau kita punya merek nggak mau disaingi atau dipakai oleh orang lain, kita cek dulu bisa itu ada kayak semacam linknya dari pihak lembaga haki itu sudah mengantisipasi sebelum mendaftarkan. Itu kalian bisa ngecek ini merek ini atau logo ini sudah dipakai apa belum begitu. Sebelum kita mendaftarkan. Karena kalau kita sudah mendaftarkan kan urusannya juga lebih panjang. Jadi sebelum kita mendaftarkan kita siap-siap dulu. Ini logo kita, punya kita itu sudah dipakai orang lain apa belum? Jangan-jangan udah. Oke. Materinya cukup itu aja. Kita perdalam. Oh ya, tadi sudah terjawab belum ya? Oke, nanti kita endingnya ada sesi tanya jawab kok Mbak. Nanti kalau belum puas kita bisa membahas. Gitu ya, Mbak Kusuma. Nah, untuk lebih memperdalam materinya, bisa dong kalian cek di link yang LKPD-nya. Bentuknya Word.
silakan dicek dulu. Yang tadi mungkin error, oh ya sudah bisa dibuka itu. Oke, sambil kalian mengerjakan, bisa cek dari materi yang bukunya sampaikan tadi. Atau boleh ditanyakan. Yang berkelompok ada tidak ini? Satu komputer untuk berapa orang gitu misalnya? Berapa orang, Mbak? 3 orang. Oke, bisa ya. Ada yang lebih dari 3 orang satu komputernya? Tidak ada. Oke, bukan cek dulu di sini juga. Oke ya, kita membahas betul seperti yang tertampil di depan ini LKBD kalian betul? Ya. Oke, nah mencari 3 merek usaha, kemudian ditemukan data usahanya. Jadi kita mau masuk ke linknya lembaga Haki, ngecek merek-merek yang kita gunakan, terserah mau pilih yang apa mereknya, silahkan cek. Misalnya kosmetikmu itu sudah dilindungi Haki apa belum begitu? Ya kalian pakai itu. Di linknya bagaimana? Sudah ketemu belum link yang untuk mengecek? Yang belum, coba siapa? Oke, saya sebentar. Ini juga boleh tak mengonekkan ke internet dulu. Kita masing-masing kelompok menentukan merek yang mau dicari Hakinya. Di lembaga hatinya. Pertama menentukan mereknya dulu. Sudah? Satu kelompok berapa? Gini. Kan ini semua yang komputernya bisa boleh dong satu komputer untuk satu orang. Jadi nggak usah kayak kemarin gitu. Ini bisa mandiri pun bisa satu orang. Jadi biar kamu lebih paham cara menerima. Oke. Yang penting masuk ke link dulu. Yang linknya ini bukunya juga mau masuk. Ini contohnya. Bentar. Sudah terkoneksi ke internet kan? Yuk kita masuk bareng-bareng dulu aja. Yang belum maksudnya, yang belum. Ini. Bukunya maksudnya ke PDKI strip. Nah, ketika bukunya ngetik PDKI sudah keluar link yang mau kita pakai. Yang belum terkoneksi sama ini lembaga Haki. Oh, ada yang sudah masuk gitu ya, ngecek mereknya ya. Nah, oke, bukunya mau cek ini contohnya ya. Bisa kalian lihat di sini. Kelihatan tidak ya? Nah, pangkalan data kekayaan intelektual, kemudian kita menyebutkan merek apa? Mungkin ada yang mau ngasih ide bukunya, mereknya apa? Apa ya? Parfum, ini aja bukunya yang gampang ngetiknya, Kopiko. Kalian tahu kan merek Kopiko? Nah, coba kita cek cari, klik cari. Nah, ini akan tertampil beberapa. Ada yang berakhir. Ini kok sudah berakhir semua ya kalau Kopiko itu. Berarti harus memperpanjang ini. Ini masa perlindungan dia sudah habis di Haki begitu. Karena berakhir di sini keterangannya. Bukunya mau ke merek yang lain enggak Kopiko. Coba misalnya tadi ya kalau yang band itu berapa? Oh, KFC coba, KFC. Nah, di KFC ada beberapa yang didaftar yang mana ini? Ada yang ditolak, ada yang berakhir. Nah, bisa lihat di sini misalnya KFC, ini yang ditolak mungkin yang mirip-mirip niru gitu kan.
Ya, karena yang kita tahu KFC yang punyanya Colonel Sanders kan bukan seperti ini. Logonya kan beda ya. Ini ditolak. Yang seperti ini berakhir. Nah, ini misalnya bukannya mau cek yang ada gambar mobilnya. Oh, berakhir. Yang mau cek, nah yang ada gambar Colonel Sandersnya. Cek diklik bagian tulisan KFC-nya untuk menerima kita dapat keterangan lebih lanjut. Halo, bisa memperhatikan di depan? Oke, KFC diklik. Ini contoh ya, nanti kamu bisa mengembangkan sendiri ke merek yang lain. Nah, ini tampilan keterangan haknya KFC. Di sini tanggal terdaftarnya sudah kelihatan. Kemudian, tanggal dimulai perlindungannya. Tanggal berakhirnya kapan? Kode kelas bisa kita ketahui di daftar yang bawahnya. Kode kelas itu kode kelasnya di KFC itu ini yang buku cek yang kode kelas 29. Nah, apa itu keterangannya? Kalau jenis barang atau jasanya keterangannya banyak banget, nanti kamu ambil sedikit aja yang menerangkan tentang KFC ini, gitu ya. Di sini kan banyak sekali keterangannya, kode kelas 29 itu. Begitu ya. Di sini juga diketahui pemiliknya siapa, begitu. Jadi seperti yang tadi bukunya sampaikan, satu merek bisa beberapa kode kelas. Karena tadi mendaftarkan mereknya, mendaftarkan hak dagangnya, merek dagangnya, begitu. Seperti ABC tadi loh. Oke, sekarang kalau berarti kalian bisa ngecek di sini di lembaga ini sambil dikecilkan sambil kita cek di LKPD-nya. Coba buku cek dulu. Bisa ke LKPD sama Hati, Mbak? Ya. Nah, sudah menemukan merek dulu yang mau dicek, Mbak? Oke. Mungkin ada yang sudah bisa biar buat referensi temannya. Mbak Anissa sudah punya merek yang mau dicek? Apa? Oh, Sinsui. Oke. Boleh dicek Sinsui. Ada Milo. Ada apa lagi? Mas Jaka pilih merek apa yang mau dicek? Oh ya, sepatu. Oke. Itu sudah masuk di harga apa belum begitu ya? Oke, nomor pendaftarannya, nomor permohonannya, pendaftaran permohonan ini. Ya, cek. Nah, sudah mulai. Yuk cek. Mungkin merek-merek kosmetik kalian itu sudah masuk di harga apa belum? Sudah dipilih sama harga apa belum? Mereknya yang mau dicek apa, Mbak? Belum tahu. Lah yang kamu pakai apa? Tadi lotion pakai apa misalnya? Nggak pakai. Ya kan sabun mandimu. Kamu mandi kan? Oke. Kalau mandi pakai sabun apa? Ya, Lux misalnya, Solid Boy, gitu kan? Mungkin cara penulisannya harus kita cek lagi Nuko misalnya. Oke ya. Yang di bawah di daftar coba. Salah satu aja nggak apa-apa. Ini yang di hijau yang ada tuh apa hijau dulu ini. Nah, hijau diklik nama mereknya. Nanti akan keluar keterangannya. Oke, sudah mulai berjalan. Ini yang harganya di mana? Oh iya sudah. Ada pesan, Mbak? Ya, oke, aman ya. Sip. Ya. Kode kelas itu 31 lah.
Ya. Kamu coba ini mereknya apa Toko? Sabun Shinsui. Nah, ke sini sabun Shinsui. Nah, diklik. Tadi kamu yang tanya apa di sini ada kan? Nah, ini kode kelasnya kelas 7. Terus deskripsinya di sini. Apa itu kelas 7 itu? Tapi kalau banyak kamu paskan Shinsui itu termasuk apa? Misalnya apa ya, Mbak? Pompa air, termasuk pompa. Oh iya itu kan ada merek pompa air Shinsui. Coba, mungkin tulisannya sabun Shinsui bukan itu. Mungkin coba cek tulisannya, tulisan sabunnya. Coba, tulisannya sama apa beda? Nah itu malah temuan itu Mbak. Jadi kita ngeceknya itu benar-benar yang tulisannya itu sesuai begitu. Benar. Ada yang Shinsui mereknya Shinsui. Oke, coba yang ke haki laki coba. Kok yang tadi? Nah, itu kan tentang pompa air. Coba kamu Coba ini tambahin sabun gitu ya, Bu? Enggak, boleh. Coba ke back dulu. Ini. Oh, ini. Back. Ini loh Mbak yang panah ini. Nah, ini yang coba kamu scroll yang Shinsui-nya sabun ada enggak? Enggak ada ya? Itu yang kedua coba. Ada enggak? Nah, ini kayak mirip ya. Nah, ini coba cari yang mirip, yang logonya mirip. Coba. Sekarang kita masuk ke Shinsui yang klik. Coba, kodenya tadi beda kan? Tadi kodenya berapa? Oh, iya. Yes, oke. Alhamdulillah. Oke. Good. Bukan senang kalau kalian nemu, oke? Ya. Boleh dong, silakan. Yang mau ke kamar mandi boleh, silakan. Ya. Dimulai yang mana ya ini? Tanggal beda tulisan, beda barang. Bisa jadi hati-hati ya dalam mengetik atau mungkin tulisannya sama ini, ejaannya sama tapi apa namanya? Teksnya itu berbeda, gaya tulisannya. Nah, kamu sesuaikan seperti temuannya Mbak Anissa tadi. Shinsui itu ada dua merek, ada merek sabun sama merek apa pompa air begitu. Nah, nanti kita cek dari logo yang sesuai dengan merek yang kita kehendaki begitu. Sudah ketemu yang sudah dapat berapa merek? Dua. Oke, satu lagi aja. Nanti yang bawahnya kan itu kan 3 merek, kita akan mencari 3 merek itu dulu aja. Yang B kita lanjutkan di pertemuan berikutnya aja. Dilanjutkan di pertemuan berikutnya aja. Yang nggak punya merek repot ini bingung. Enggak ya Mbak? Aman ya Mbak? Enggak aman betul. Oke, mungkin bisa bukunya ke sini mau pengen lihat ini. Pakai apa bentuknya? Oh, ya gabung aja. Aman? Gak ada kesulitan kan? Alhamdulillah, katanya saya. Mungkin ada yang ditolak, boleh dong kalian cek yang ditolak. Kenapa kok ditolak begitu? Jadi kita kepoin juga, nggak hanya yang terdaftar. Kenapa ditolak begitu? Ada yang berakhir, ada yang ditolak juga. Nanti kalau sudah ada yang selesai mengecek 3 merek di Haki, bisa dikumpulkan di link Google Drive yang sudah disediakan ya.
Mbak harus tukar buku. Sudah lama, teman bukunya lama kan Mbak. Sudah bantu? Mau? Kertas Mbak. Iya, agak licin ya. Coba pakai ini kita. Oh ini mouse-nya ya. Mouse-nya yang bermasalah dong. Makanya lama ya. Oh iya ya. Bisa connect kadang enggak. Wah. Ini tak udah. Mouse-nya bermasalah. Ada? Oke. Mana? Oh enggak, yang sampai A dulu. Linknya sudah disiapkan. Coba. Oke. Paling enggak 1 atau 2 udah masuk, oke lah. Ya. Nah, kamu yang produk apa itu? Nah, tentang apa scarlet yang kamu pakai? Nah, yang ada mengarah ke produk yang kamu maksud aja. Mengarah ke produk yang kamu maksud. Jadi komputer kan enggak misalnya. Body lotion, Mbak. Scarlet. Itu mungkin ada merek, yakin tulisannya itu. Iya, sama Ibu. Berarti Scarlett ada merek lain yang bukan body lotion berarti, atau mungkin Ya banyak, soalnya sekarang tuh ada banyak itu loh. Coba kamu panah ini back. Oh coba scroll. Oh iya ya, sama semua ya. Nah jadi kayak ABC tadi, Scarlett itu mendaftarkan hakinya tidak hanya dalam bentuk kosmetik, tapi mungkin logonya, perlindungan mereknya begitu. Iya ya. Berarti malah ini ya Mbak, di luar ekspektasimu ya. Iya. Itu kan beberapa yang diterima Mbak. Coba cek yang kamu maksud, coba ada enggak? Back lagi cari yang lain. Kan beda, itu kan beda kelas. Kode kelasnya beda-beda kan itu? Iya. Nah, cari yang kamu inginkan. Kode kelas itu tentang apa? Nah, masuk enggak itu? Ya. Satu merek untuk macam-macam. Kapas, disinfektan, lotion, ya, nih, yuk, itu yang kamu ambil, yang kamu copy itu, masuk ya. Oke, berarti kodenya tadi kamu lihat tadi, kode berapa tadi? 5. Ya, oke, ketemu kan? Yes. Ini yang keberapa ini? 1. Baru ke 1, oke nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa cara nyarinya. Gimana? Udah? Aduh, nyari pakai HP betul? Oke. Berapa merek? 2. Sip, alhamdulillah. Berarti sudah dapat 3 merek tadi, apa sudah bisa disimpan di sini Mbak? Bisa belum Mbak? Nah, nanti bisa bantu yang lain juga mungkin. Ini harusnya ke bukunya. Oh, itu punyamu ya.
nanti bantu yang lain ya. Itu dia yang bukunya maksud. Yang sudah dapat di kamera coba siapa lagi? Oke, sudah bisa mengumpulkan ke drive? OTW ya. Ini disimpan di sini dulu soalnya ya. Di folder dulu ya. Oke. Iya, karena bukunya nggak punya kelas di ini, Google Classroom. Maksudnya di situ. Oke. Nggak bisa diupload. Mungkin harusnya gimana caranya ya? Coba bentar. Kita tunggu yang berhasil dulu. Disimpan dulu di folder. Oh, sini. Kamu ada apa? Bentar. Wah, ke WA dong kalau gitu. Bentar. Yang sudah bisa bilang ya. Ya, cek dulu sebentar. Oh, drive. Tapi harusnya bagus sih. Ini. Nah. Kan bagikan udah. Ada yang kurang mungkin ya? Klik kanan. Kemarin tak klik kanan, bagikan begitu. Oh, yang itu belum. Setelan. Sinyalnya bagus, enggak tahu ini termasuknya bagus kan? Pakai ini Ki. Ini. Bukan. Dapatkan link dulu. Atas. Bawah. Bawahnya bagikan dulu. Nah. Salin link. Ayo Mas Dava. Udah bisa belum? Udah. Thank you. Mas Dava sudah bisa menyimpan. Nah, kalau sudah bisa bukannya minta tolong bantuannya Mas Dava untuk ke teman yang lain. Ini kita bikin folder lagi pakai nama atau langsung folder tadi? Sudah ada identitasnya belum? Udah. Nanti kan bisa di edit namanya wordnya. Berarti Misalnya kalau di folder bisa kumpulin tugas selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya nanti langsung kumpulin oke. nama kita di foldernya itu, terus nanti tugasnya dari kita yang dikumpulin itu udah kelihatan semua gitu. Oke, berarti dibuat folder dulu.
Oke. Sudah bisa, Mbak? Sudah bisa? Oh iya. Ini nih. Yang satu. Ya. Gimana? Kode. Produknya apa? Mama Lemon. Iya, tadi satu merek bisa mendaftarkan beberapa haknya, hak rahasia dagangnya, hak mereknya. Nah, ini Mama Lemon deterjen yang kamu tanyakan apa? Oh, ya nggak apa-apa, berarti kode kelasnya juga 2. Apa saja itu? Gitu. 3 dan 5. Ini kelihatannya ada sekatnya, Mbak. Nanti kamu kasih 3 itu deskripsinya yang 3, yang 5 yang ini. Oke, aman ya? Makasih, Bu. Sama. Yang B diabaikan dulu. Yuk, sekarang begini, bagi yang belum mendapatkan 3, ada coba yang belum 3 merek. Yang 1 merek, ada yang 2 yang sudah selesai 1 merek. Kelompok sini gimana? 1 merek sudah kan? Yuk, sekarang semuanya serentak mengumpulkan aja. Meskipun baru dapat 2 merek, silahkan dikumpulkan semuanya. Buat folder ya. Mas Depan udah. Saya tak nyari. Mbak, aman? Sudah bisa mengumpulkan? Oke. Coba sekarang proses pengumpulan semuanya. Karena untuk mencari kan kamu sudah paham, begitu kan intinya? Nah, sekarang yuk Mbak dikumpulkan aja ke drive yang sudah dibagikan. Yuk, waktunya karena sudah habis untuk mengerjakan. Yang penting kalian sudah tahu cara mencarinya. Caranya gimana? Mas Dava bisa minta tolong. Mau? Oh enggak. Langsung bisa, enggak jadi. Makasih. Ya wes, oke yuk. 5 menit untuk mengumpulkan. Alhamdulillah. Musnya, Mbak. Ini ke sana biar enggak. Iya, siapa dan siapa. Yuk, proses pengumpulan. Oh iya, jaringan lemot. Iya, silakan. Tadi udah apa belum? Belum. Lah dari tadi. Enggak apa-apa. Silakan. Iya. Ayo, waktunya. Yang penting sudah tahu cara mencarinya. Waktu pengumpulan 2 menit lagi. Yang sudah berhasil mengumpulkan coba angkat tangan. 1, 2, oke lumayan, sip. Oke, 2 menit lagi ya. Oh iya, yang sudah mengumpulkan, silahkan langsung mengerjakan Google Form-nya. Ada 5 soal yang sudah bukunya siapkan di situ. Oh iya, alhamdulillah. Yang belum,
dilanjutkan sendiri kalau kamu penasaran. Tas dulu dong. Oke, sudah. Yuk, masuk ke Google Form. Ayo, kita soal selesaikan. Apa? Jaringannya? Oh kan ini kan kamu nggak bakal dari alat kan gitu aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting tetap nanti yang ngumpulnya sama sih. Nggak usah. Yang sudah menyelesaikan evaluasinya coba siapa? Ada nggak? 1, 2. Oke. Oke, terima kasih. Oke, menunggu yang lain dulu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi sudah pakai kode? Sudah. Nggak apa-apa Mbak, nanti cek lagi. Oke. Alhamdulillah. Boleh dong nanti disusulkan ketika sudah di luar jamnya bukurnya, boleh silakan. Mohon perhatian Mbak. Cek. Nanti kita baca. Ya, sudah selesai. Oke, yang sudah selesai sekarang yuk. Yang belum boleh nanti dilanjutkan lagi. Sekarang kita mau melanjutkan masih ke materi tentang apa tadi yang kita bahas? Apa tadi kita membahas tentang apa? Haki. Apa itu haki? Hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual. Fungsinya sudah ada bayangan ya untuk apa tadi haki? Penting tidak? Iya, untuk melindungi merek dan lain-lain. Coba dong mohon perhatian. Bukunya masih ingat yang belum selesai nanti bisa diselesaikan di waktu yang lain. Sekarang bisa ke bukunya semuanya coba. Tadi ada salah satu teman kalian yang menanyakan apa Mbak tadi? Bagus semua, bisa diulang pertanyaannya. Apa itu hak paten? Oke, hak paten, hak cipta begitu ya? Iya. Oke. Kalau hak cipta kamu sudah tahu kan tadi? Hak. Oke, yang ditanyakan hak paten. Hak paten itu adalah hak kayak hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang atau ya seseorang ya. Yang orang lain atau pihak lain tidak boleh menggunakan atau membuat mirip kayak yang punya hak paten tersebut. Maksudnya, misalnya hak paten akan apa ya misalnya yang kamu tahu hak paten tentang apa coba? Ini B.J. Habibie punya hak paten tentang pesawat Boeing misalnya kan? Nah, selain Pak B.J. Habibie atau lembaganya Pak Habibie itu tidak boleh pihak manapun yang membuat pesawat yang sama dengan temuannya Pak Habibie.
karena itu sudah dipatenkan, sudah dilindungi oleh hukum. Nah, boleh menggunakan dengan cara apa? Kayak pesan atau pesan ya namanya, pesan atau belilah istilahnya ke yang punya hak paten tersebut. Beda dengan hak cipta. Tadi kan kamu menyebutkan hak cipta itu contohnya apa aja, ya kan? Ada lagu, ada novel dan sebagainya. Kalau hak cipta itu asalkan orang lain minta izin ke yang punya hak cipta dan diizinkan, itu boleh memakainya. Misalnya apa? Lagu yang ori kemudian ada pihak lain yang mengcover, gitu kan, mengubah musiknya, itu boleh. Tapi beda ya, hak paten sama hak cipta itu beda. Sebaliknya, kalau hak paten hanya pihak tersebut yang boleh memakai. Pihak lain yang pengen pakai harus pesen, harus beli ke yang punya hak paten. Tapi kalau hak cipta, asalkan dapat izin dari yang punya hak cipta itu boleh menggunakan. Nanti biasanya ada apa efeknya? Ada kayak semacam bagi hasil atau apa namanya? Bagi royalti begitu kan? Ada royaltinya di sini. Paham? Oke. Cukup. Selanjutnya, coba dong setelah pembahasan yang luar biasa panjang tadi, ada yang bisa merefleksikan pembelajaran hari ini? Coba salah satu bisa. Oke, silakan Mbak Kusuma. Refleksinya apa yang sudah kita bahas hari ini? Tujuan penerapan hak. Bentar. Oke, refleksi yang kita ambil dari pembelajaran hari ini apa? Tujuan penerapan haki antara lain mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain dan meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Oke, ulangi ya. Apa tadi, Mbak? Refleksinya apa tadi? Tujuan penerapan haki ialah untuk melindungi haki orang lain dan haki milik orang lain dan meningkatkan daya saing pasang pasar. Oke, Pangsa baik. pasar. Itu ya refleksinya ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kusuma. Kemudian, kalau sudah tahu refleksinya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini yang kita bahas hari ini? Siapa? Oke, siapa Mbak namanya Mbak? Oke, Mbak Risma. Oke, apa yang bisa kamu simpulkan tentang pembahasan kita hari ini? Seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain. Baik, setuju ya? Jadi kita dari haki kita tahu bahwa seorang wirausaha itu harus memahami dan mengetahui tentang hak kita agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan itu tidak mudah ditiru oleh pihak lain, gitu ya? Karena hubungannya sama faktor ekonomi, gitu kan? Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan selain tadi yang dibacakan oleh Mbak Risma? Mana Pervana? Oke, silakan Mbak. Apa yang bisa kamu simpulkan? Oke, perhatikan nih Pak, kesimpulan hari ini coba dari Mbak Pervana. Manfaat haki. Yang keras Mbak. Manfaat dari haki. Oke, apa itu? Melindungi dan dari penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual dari pihak lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Perusahaan juga akan memperoleh citra positif jika memiliki perlindungan hukum bidang haki. Oke, jadi baik, terima kasih Mbak Pervana. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman kita yang sudah menyimpulkan, merefleksikan. Baik, jadi tadi perlindungan tentang merek, tentang hak dagang itu sangat penting. Selain itu, kita juga kesannya produk kita kan juga lebih dihargai sama orang lain. Kita juga lebih dapat prestis di situ kan? Karena apa? Produk kita legal, dilindungi oleh hukum begitu. Lebih mantap begitu. Secara hukum iya, secara konsumen juga membacanya kan beda. Oh ini ternyata ada hak mereknya. Oh dia punya hak patennya. Itu konsumen bisa membaca. Itu merupakan hal yang positif bagi sebuah usaha. Bisa dipahami? Oke, baik. Selanjutnya yang mau kita bahas ini sih besok pertemuan berikutnya. Tugasnya adalah
Tentang apa? Sumber daya usaha. Oke, nanti boleh mempelajari atau nanti yang masih penasaran melanjutkan mencari merek-merek tertentu nanti boleh ke link yang sudah disiapkan tadi. Ini gimana ya kok ditolak? Oh ya, tadi kalau ada pembahasan tadi yang geprek bensu tadi kan udah pernah dengar apa belum saja? Oh yaudah. Soalnya kalau kamu nggak kepo ya udah, bukan nggak mau kita membahas lebih banyak. Kalau kamu kepo, kamu pengen tahu, nanti bisa dong kalian cari-cari itu beritanya apa sih kok Ruben Onsu sampai digugat 1 miliar oleh pemilik geprek bensu kan begitu. Itu ada masalah apa sih sebenarnya kan begitu terkait tentang haki begitu. Itu ya, jadi semoga bermanfaat. Jadi kemarin sudah kita tentang peluang usaha. Kalau sudah punya usaha, kita jangan lupa mendaftarkan ke haki apa yang kita usahakan itu agar mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Paham ya yang kita bahas hari ini? Agar mendapat perlindungan hukum tepatnya pemerintah, bagian dari pemerintah yaitu hukum dan HAM. Oke? Selanjutnya masih ada waktu sebentar, kita mau relax dulu. Gajah semut masih ingat permainannya? Enggak. Oke. Masih? Gini aja, coba mohon perhatian. Semuanya hadap ke sini coba. Mbak, yang belakang juga. Ambil jari telunjuk sebelah kanan. Kamu turunkan segini. Kamu turunkan ke segini. Kamu putar-putar ke kanan. Kananmu mana? Oke, fokus. Muter-muter jari telunjuk kanan, muternya ke kanan. Sekarang coba semuanya pegang hidung. Oke. Lagi. Telunjuknya ditarik kembali, muternya gandeng ke sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Kanan gantian biar gak pusing, dikembalikan. Lanjut kalian coba pegang sebelah dahi. Oke, masih fokus ya. Oke, tepuk tangan kan semuanya. Masih fokus berarti sudah mengumpulkan Google Form tadi? Oke, kalau masih penasaran boleh dilanjutkan soal yang merek tadi. Paham nggih? Oke. Terus besok kita mau belajar tentang apa? Sumber daya usaha. Oke. Sebelumnya nanti melanjutkan ke yang itu, yang B tadi kan belum dibahas tentang studi kasusnya tadi tentang haki yang B, gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ada pemahaman sedikit tentang haki ya hari ini ya? Oke. Sudah? Oke. Karena ruangannya mau dipakai, sudah dipesan sama siapa? Bu Lina ya? Oke. Pembelajaran hari ini bukan cukupan dulu, semoga bermanfaat, dijaga kesehatannya. Terus sebelum buku akhir tolong dong cek seperti biasa, mungkin tadi ada sampah atau oh ya, berarti komputernya dimatikan aja. Oke, komputernya dimatikan atau dinyalakan kalau bisa tulisan. Enggak? Oke, berarti nungguin instruksi begitu ya. Oke. Baik. Oh, pindah kelas ya? Oh iya. Berarti cek dong barang-barang kalian silakan disiapkan dulu untuk pindah kelas karena kalian moving kelas kan. Kita sudah mau berakhir pembelajarannya. Mbak, barang-barangnya silakan disiapkan, kita mau keluar dari ruangan ini. Karena kalian harus moving ke kelas yang lain. Oh ya, tadi ada beberapa yang bisa dikumpulkan tadi terkait yang kita bahas hari ini mungkin. Atau nanti aja nggak apa-apa. Oke, pas kita mau keluar. Oke, sudah barang-barangnya. Berarti kalau sudah selesai boleh misalnya belum ada belnya masih kalian nggak tahu kan belnya jam berapa gitu. Soalnya kemarin itu Bu Lintang mintanya jam 8.45 sudah mau dipakai. Oke ya. Cukup bukunya akhiri pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, ingat barang-barangnya. Kemudian nanti tolong coatnya dirapikan, ya, dimasukkan ke bawah meja itu loh, biar rapi. Gitu ya. Karena masih ke pelajaran berikutnya, tadi sudah berdoa, semoga pelajaran hari lancar sampai akhir. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.